Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak solih dan solihah kelas 2 SDIT Permata Bunda 1, 2, dan 3. Ustazah doakan semoga anak-anak selalu dalam kondisi yang sehat, ceria, dan tetap semangat. Anak-anak solih dan solihah, hari ini Ustazah mau menyampaikan pembelajaran pendidikan agama Islam agar kegiatan belajar kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Hari ini dalam pembelajaran PAI kita akan membahas tentang kisah Nabi Saleh. Untuk lebih jelasnya mari kita simak kisah berikut. Kaum Tsamud mirip dengan kaum Ad. Mereka orang-orang yang diberi kecerdasan tinggi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Tsamud juga mewarisi budaya dan keahlian bangsa Ad dalam bidang arsitektur. Mereka membuat bangunan megah di tanah datar dan membuat gunung-gunung untuk dijadikan rumah. Kaum Tsamud sangat mahir dalam ilmu pahat. Mereka membuat relief-relief yang indah. Kota mereka yang terkenal adalah Al-Hijr. Pengairan, pertanian, dan peternakan mereka berkembang sangat baik. Pada mulanya, kaum Tsamud mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka hidup dalam kedamaian dan ketaatan kepada Allah. Tetapi setelah beratus-ratus tahun berjalan, kejayaan membuat mereka menjauh dari ketakwaan kepada Allah. Mereka, terutama pembesar-pembesarnya, mulai angkuh. Penindasan kepada orang-orang miskin dan lemah di antara mereka. Kebohongan, kecurangan menjadi biasa bagi mereka. Kaum Tsamud juga mulai menyembah berhala dan diteruskan turun-temurun oleh anak cucu mereka. Mereka melupakan ajaran Allah dan menuruti bujukan setan. Allah tidak membiarkan manusia dalam kesesatan tanpa ada petunjuk. Karena itu, Allah memilih Saleh untuk menjadi utusan bagi kaum Tsamud. Saleh berasal dari keluarga terpandang di kalangan kaum Tsamud. Kecerdasan yang menonjol, rendah hati, dan ramah, pandai bergaul, serta sabar. Bakat kepemimpinannya sudah tampak sejak muda. Saleh disukai oleh kaumnya. Mereka berharap Saleh akan menjadi pemimpin mereka. Setelah menerima petunjuk-petunjuk yang jelas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Saleh alaihi salam memulai dakwahnya kepada kaumnya. Kebanyakan kaum Tsamud tidak mau percaya kepada dakwah Nabi Saleh, terutama para pembesar-pembesarnya. Hanya sebagian dari mereka yang menyambut seruannya, terutama dari golongan-golongan miskin dan lemah. Para pemuda kaum Tsamud mengejek orang-orang lemah itu, tetapi iman mereka sudah kokoh kepada seruan Nabi Saleh. Melihat hal itu, para pemuda kaum Tsamud menjadi sakit hati dan gusar. Keangkuhan mereka menjadi-jadi. Mereka tidak mau kehilangan pengikut. Mereka ingin Nabi Saleh tidak mempunyai pengikut sama sekali. Mereka berusaha agar orang-orang beriman itu meninggalkan Nabi Saleh dan kembali menyembah berhala mengikuti mereka. Kemudian mereka menantang Nabi Saleh untuk mendatangkan mukjizat. Mereka berpikir tentulah Nabi Saleh tidak bisa memenuhinya. Mereka menuju Bukit Berbatu. Nabi Saleh memohon kepada Allah dengan penuh kesungguhan supaya diberi mukjizat. Dari dalam batu besar keluarlah seekor unta yang sangat istimewa. Besar, gemuk, berbulu tebal, sangat bagus, dan hamil 10 bulan. Para pemuka kafir sangat terperanjat. Kaum Tsamud memang ahli dalam memahat batu. Tapi unta ini sungguh indah dan hidup, bukan patung pahatan dari batu. Nabi Saleh berkata, "Inilah unta Allah, jangan kalian mengganggunya, supaya tidak turun azab atas kalian." Air susu unta itu cukup untuk memberi makan banyak orang setiap hari. Siapapun boleh memerahnya, tetapi tidak boleh mengganggunya. Tapi semua ini tidak menjadikan pemuda-pemuda Tsamud beriman kepada Allah dan Nabi Saleh. Sejak itu, pengaruh Nabi Saleh semakin besar. Bertambah kuat keyakinan orang yang beriman. Para pemuda Tsamud
semakin cemas. Mereka takut wibawa mereka makin turun dan tidak mempunyai pengikut lagi. Maka mereka mengadakan rapat rahasia untuk menghentikan dakwah Nabi Saleh. Mereka sepakat untuk membunuh unta mukjizat itu. Para pemuda Tsamud menyuruh 9 orang untuk membunuh unta itu. Mereka ini adalah para penjahat yang dikenal berani dan kejam. Bersama-sama mereka membunuh unta. Ada yang memanah dan seorang menyembelihnya. Pemuda Tsamud mengumumkan pembunuhan unta itu dengan congkaknya. Mereka berpikir dakwah Nabi Saleh akan terganjal. Tentu banyak orang beriman yang akan meninggalkannya karena mukjizat yang sudah tidak ada. Para pemuda Tsamud mendatangi Nabi Saleh dengan angkuh dan penuh rasa kemenangan. Hai Saleh, kami telah membunuh untamu. Datangkanlah azab yang kau ancamkan kepada kami. Kalau tidak, pasti kau pembohong besar. Kalian diberi waktu 3 hari untuk bersenang-senang di rumah kalian. Setelah itu, azab dari Allah pasti akan datang. Dengan penangguhan waktu 3 hari, diharapkan banyak orang yang menyesali dan bertaubat kepada Allah, serta menjadi orang yang beriman. Tetapi orang-orang kafir itu tetap dalam keangkuhannya. Mereka tidak mau beriman. Mereka malah menunggu-nunggu apa yang akan terjadi setelah 3 hari. Akhirnya mereka merencanakan membunuh Nabi Saleh agar azab itu tidak jadi datang. Mereka mengutus kembali 9 orang yang telah membunuh unta untuk membunuh Nabi Saleh. Tetapi niat mereka digagalkan oleh Allah. Ke-9 orang itu mati ditimpa batu dari langit ketika menuju rumah Nabi Saleh. Kemudian Nabi Saleh berangkat menuju Palestina bersama sekitar 110 pengikutnya. Menjelang hari datangnya azab, Nabi Saleh sangat sedih meninggalkan Al-Hijr, membayangkan azab Allah akan menimpa kaum satu kampung halamannya. Setelah 3 hari berlalu, terdengar suara sangat keras menggelegar dari langit. Petir menyambar dan bumi berguncang karena gempa dahsyat. Semua orang kafir itu mati mengenaskan. Bangunan yang mereka banggakan banyak yang ambruk. Binasalah kaum Tsamud yang durhaka. Sampai saat ini, sisa-sisa pemukiman kaum Tsamud berupa rumah dan gedung dari batu yang dipahat masih bisa dilihat di Saudi Arabia dan merupakan situs bersejarah dunia. Kaum Tsamud dibinasakan oleh Allah dengan azab yang singkat tapi dahsyat. Mereka diazab karena tidak mengesahkan Allah dan tidak mau mengikuti utusan Allah, yaitu Nabi Saleh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah menyimak kisah tentang Nabi Saleh. Luar biasa sekali perjuangan Nabi Saleh dalam mendakwahi kaum Tsamud. Kaum Tsamud yang tadinya begitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi karena godaan setan sehingga lupa untuk bersyukur. Akan tetapi Nabi Saleh dengan penuh kesabaran tetap mendakwahi mereka. Anak-anak soleh dan solihah, dari kisah Nabi Saleh tersebut banyak hal yang dapat kita pelajari dan banyak sekali sikap Nabi Saleh yang dapat kita tiru. Antara lain sebagai berikut: penyabar, penuh kasih sayang, rendah hati, kemudian beriman kepada Allah, patuh dan taat kepada Allah, dan menyegerakan untuk bertaubat. Alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini kita sudah belajar tentang kisah Nabi Saleh. Semoga kita bisa meneladani sikap Nabi Saleh. Anak-anak soleh dan solihah, sesungguhnya begitu banyak kisah-kisah tentang para sahabat, tentang para nabi dalam Al-Quran. Itu semua agar kita bisa mengambil hikmah dari kisah-kisah tersebut. Seperti dalam firman Allah, Quran Surat Hud ayat 120, yang artinya, dan semua kisah dari Rasul-Rasul kami ceritakan kepadamu, wahai Muhammad, agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu, dan di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran nasihat dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Masya Allah, itu adalah perintah Allah agar kita mampu meneladani semua sikap-sikap dari para nabi yang sudah terdahulu, agar kita bisa menjadi umat yang lebih baik lagi. Baik anak-anak soleh dan solihah, cukup sekian pelajaran agama Islam hari ini. Semoga anak-anak dapat memahami apa yang sudah disampaikan. Kemudian anak-anak juga bisa mengambil hikmah dari apa yang
dipelajari hari ini. Setelah ini silahkan anak-anak ambil bukunya, kemudian baca kembali kisahnya, pahami, resapi. Setelah itu anak-anak belajar menceritakan kembali di hadapan orang tua kalian. Setelah itu silahkan untuk memperdalam wawasan, anak-anak kerjakan latihan yang ada pada buku. Baik anak-anak solih dan solihah, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Ustazah tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.